Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama beranggota Dian Susanti, NIM 20319225, Dinar Nurfadila, NIM 20319227, Fajar Rahayu, NIM 20319238, Hani Vidya Krisyanto, NIM 20319244, Hidayah Mustika Rani, NIM 20319246, akan menjelaskan tentang pengembangan indikator dan tujuan pembelajaran. Pengertian indikator pembelajaran. Indikator merupakan penandaan pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Indikator pembelajaran atau indikator pendidikan adalah penjabaran secara keseluruhan dari kompetensi dasar, di mana penjabaran ini menunjukkan respon yang diberikan peserta didik terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh pendidik. Indikator merupakan penandaan pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang diukur yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pengertian tujuan pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan. Pengertian tujuan pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Saya Fajar Rahayu dengan NIM 203190238 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi indikator pembelajaran dan fungsi tujuan pembelajaran. Fungsi indikator dalam pembelajaran meliputi sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Pengembangan dalam desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator ini dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna untuk menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai dengan tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar atau KD. Fungsi tujuan pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara tenaga pendidik dan peserta didik yang memanfaatkan segala potensi yang bersumber dari dalam diri peserta didik, baik itu minat, bakat, dan kemampuan dasar lain yang dimilikinya.
Maka dari itu, perlu diadakannya kegiatan pembelajaran demi tercapainya tingkat kualitas mutu pendidikan generasi muda masa depan yang memiliki fungsi tujuan pembelajaran sebagai berikut. Guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan dan proses pembelajaran akan lebih terarah, jelas, dan tegas sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 3. Memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan pembelajaran kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Memudahkan guru dalam memilih dan menyusun bahan ajar. 5. Membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. 6. Memudahkan guru dalam mengadakan penilaian. Karakteristik indikator hasil belajar yang baik. Dalam sistem pendidikan nasional, indikator hasil belajar yang baik menggunakan klasifikasi yang secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif. Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Beberapa ahli mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Ada beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil belajar. Yang pertama, receiving. Yang kedua, responding atau jawaban. Ketiga, valuing atau penilaian. 4, organisasi. 5, karakteristik nilai atau internalisasi nilai. Ranah psikomotorik. Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Prosedur pengembangan indikator pembelajaran. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam KD. Langkah pertama pengembangan indikator adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam kompetensi dasar atau KD. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Sekolah dapat mengembangkan indikator melebihi standar minimal tersebut. Tingkat kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan KD. Tingkat kompetensi dapat diklasifikasi dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. 2. Menganalisis kebutuhan dan potensi. Kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah, dan daerah perlu dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Penyelenggaraan pendidikan seharusnya dapat melayani kebutuhan peserta didik, lingkungan, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Peserta didik mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensi dan kecepatan belajarnya, termasuk tingkat potensi yang diraihnya. 3. Menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Pengembangan indikator mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah, karena indikator menjadi acuan dalam penilaian. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari mata pelajaran lainnya. Perbedaan ini menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan indikator. Peserta didik memiliki keragaman dalam inteligensi dan gaya belajar. Oleh karena itu, indikator selayaknya mampu mengakomodir keragaman tersebut. Karakteristik sekolah dan daerah menjadi acuan dalam pengembangan indikator, karena target pencapaian sekolah tidak sama. Pengembangan tujuan pembelajaran. Pengembangan yakni proses mengorganisasikan materi pelajaran dan pengembangan proses pembelajaran. Materi pelajaran disusun sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, baik menyangkut data, fakta, konsep, prinsip, dan atau mungkin keterampilan. Sedangkan proses menunjukkan bagaimana seharusnya siswa mengalami kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu,
Di dalamnya meliputi hal-hal yang semestinya dilakukan oleh siswa dan guru dalam upaya mencapai kompetensi. Pengembangan dalam hal ini terkait dengan beberapa aktivitas sebagai berikut, yaitu A. Perumusan tujuan, B. Pengembangan materi pembelajaran, C. Pengembangan pengalaman belajar, dan D. Pengembangan media dan sumber belajar. Menuliskan tujuan pembelajaran merupakan kegiatan yang terus berkembang, serta memerlukan perubahan, penghalusan, dan penambahan ketika penulisannya mengembangkan langkah-langkah perencanaan berikutnya. Terkadang tujuan pembelajaran yang sebenarnya dari sebuah pokok bahasan menjadi jelas setelah kegiatan belajar terpilih atau metode evaluasi dituliskan. Karena itu, para pakar mulai merumuskannya dengan menuliskan sasaran yang masih bisa diubah-ubah, lalu melanjutkan ke langkah berikutnya dalam urutan perencanaan dan kemudian kembali merevisi tujuan pembelajaran tadi secara rinci setelah setiap rincian tersebut menjadi nyata. Menurut Gerald E. Kemp, 1994, pada proses perancangan pembelajaran, guru harus mengambil keputusan dalam hal berikut. 1. Tujuan umum yang akan dicapai dari topik yang dipilih. 2. Tujuan khusus apa yang ingin dicapai. 3. Prosedur pembelajaran yang bagaimana yang paling sesuai untuk mencapai tujuan. Di antaranya, materi mana yang sesuai untuk mencapai tujuan. Alat apa yang akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mengetahui tentang materi yang akan disajikan. Kegiatan belajar mengajar yang bagaimana yang harus diusahakan sehingga siswa belajar sesuatu. Alat belajar mengajar apa yang harus digunakan untuk membantu terjadinya proses belajar secara efektif. 4. Bagaimana mengetahui bahwa tujuan tercapai, bagaimana caranya dan apa alatnya. Di dalam pelaksanaannya saat ini, perencanaan pembelajaran yang dirancang oleh guru sudah mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perubahan kurikulum yang ada. Perencanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi yang kemudian dikembangkan dalam kurikulum 2006, merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 yang sangat berbeda dengan perencanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 1994. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.